Bagaimana memperpanjang usiamu yang produktif? Oke, baiklah. Kita simak ya. Sering ya kita berharap panjang umur di hari kelahiran. Bener nggak? Tapi sering lupa produktif apa enggak hidup kita. Jangan cuma minta, tapi ternyata sia-sia aja hidup kita. Gak pengen gitu kan? Insya Allah kita semua di sini ingin dianugerahi dengan umur yang panjang, lagi diberkahi. Betul nggak nih? Betul kan? Oke. Hari ini aku ingin berbagi tentang isi buku Syekh Muhammad Ibrahim An-Naim. Bagaimana memperpanjang usiamu yang produktif. Dalam bab pertama, beliau membahas tentang urgensi dipanjangkan umur serta pengertiannya. Kenapa engkau ingin hidup? Sesungguhnya tujuan dari hidup ini bukan hanya sekedar makan dan minum saja. Jika hanya untuk itu, maka hewan dan orang kafir pun juga makan dan minum. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Quran Surah Muhammad ayat 12. Dan tujuan kita hidup juga berbeda dengan orang Yahudi. Mereka ingin hidup selamanya di dunia karena mencintai kenikmatan dunia. Bahkan mereka berangan hidup 1000 tahun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 96 disebutkan, dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari ajab. Nah, jika kita sebagai muslim, maka tujuan kita hidup adalah untuk melakukan sebanyak dan sebaik-baik amal. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia?" Rasulullah SAW menjawab, "Yang panjang umurnya, lagi baik amalnya." Pemahaman dipanjangkan umur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditambah umurnya,
maka hendaklah menjalin silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin akan ada yang bertanya, bagaimana umur bisa bertambah? Bukankah usia telah ditentukan? Para ulama menjawab bahwa yang dimaksud adalah ditambahkannya keberkahan dalam umur, dibimbing dalam ketaatan, waktunya bermanfaat untuk kehidupan di akhirat kelak, dan dijaga dari segala kesia-siaan. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah sifat yang agung, membersihkan diri dan lisan dari segala keburukan, dan ini akan menumbuhkan ihsan terhadap Allah dan kepada seluruh manusia. Berakhlak mulia yang dimaksud di sini diantaranya adalah berwajah ceria, suka menolong, dan tidak mengganggu orang lain. Baik kepada tetangga. Baik terhadap tetangga adalah akhlak terpuji yang memanjangkan usia. Dari Aisyah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak henti-hentinya Jibril memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga, sehingga aku menduga bahwa ia akan memberi warisan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Banyak sekarang manusia yang lupa terhadap hak tetangganya, bahkan sampai bertahun-tahun hidup bertetangga. Ironisnya, kenal nama saja tidak. Astagfirullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dipanjangkan umur dengan amal yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah meninggal. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang terus-menerus berputar dan tersambung dalam pintu kebaikan yang manfaatnya bisa dirasakan dalam kehidupan masa kini, bahkan setelah maut menjemput. Contohnya banyak sekali, di antaranya membuat sumur, menanam pohon, membangun masjid, juga panti asuhan, dan lain-lain. Nah, sebagaimana kita para pejuang wakaf buku, maka buku sirah pun termasuk dalam sedekah yang pahalanya akan terus mengalir.
Sesungguhnya termasuk yang diperoleh seorang mukmin dari amalnya dan kebaikannya sesudah kematiannya adalah ilmu yang ia sebarluaskan, anak soleh yang ia tinggalkan, atau mushaf Al-Quran yang ia wariskan, atau masjid yang ia bangun, atau rumah singgah yang ia bangun untuk orang yang dalam perjalanan, atau sungai yang ia alirkan untuk irigasi, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya pada waktu sehatnya dan ketika ia masih hidup. Semua ini pahalanya akan menyusulnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang teragung pahalanya?" Beliau Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu jikalau engkau bersedekah sedangkan engkau itu masih sehat dan sebenarnya engkau kikir merasa sayang mengeluarkan sedekah itu karena takut menjadi fakir dan engkau amat mengharap-harap untuk menjadi kaya. Mendidik anak untuk menjadi soleh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Maka bersedihlah kita jika ada anak-anak bersama kita, namun kita abai mendidik mereka. Astagfirullah. Kata Syekh Muhammad lagi, engkau tidak akan mengetahui nilai anak soleh itu kecuali engkau telah sampai ke dalam kuburmu, lalu engkau melihat hadiah-hadiah berupa pahala dari istighfar, sedekah, doa atau haji yang sampai kepadamu dari anak yang berbakti yang tidak melupakanmu meski engkau telah, karena dia akan mendekati Allah dengan doa untukmu meski engkau di dalam kubur. Dan inilah waktunya engkau mengetahui buah dari didikanmu dan semangatmu yang senantiasa lurus dalam agama dan berkumpul dengan orang saleh. Mengajarkan ilmu. Menyebarkan ilmu dan menulisnya, sebagaimana dari hadis Rasulullah bahwa salah satu amal yang terus mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saling mengingatkan ya kita untuk kebaikan.